Bangkitnya Dataran Hitam bab 751 hasil 2. Tak lama kemudian, hal yang sama yang terjadi di alun-alun itu terjadi di tempat lain di sekitar kota maritim, semuanya bersamaan dengan dilakukannya penyelamatan dan pengumpulan material. Namun selain tugas-tugas ini, beberapa tentara juga menghitung kerugian dan keuntungan lokal sejak pertempuran di sekitar kota ini berakhir. Bagaimanapun, angka-angka ini diperlukan. Oleh karena itu, puluhan tentara terlihat berlarian di sekitar kota ini dengan membawa kertas di tangan, memanggil tentara, memeriksa tempat-tempat yang hancur, warga yang hilang, Di tengah semua ini, semacam kekacauan terorganisir telah terjadi di kota ini. Kekacauan karena begitu banyak orang yang berlarian dari sisi kota ini ke sisi lain, dengan tujuan yang berbeda-beda. Namun semuanya sangat tergesa-gesa, dengan ekspresi tegas di wajah mereka. Tapi bukan hanya karena ini, tapi juga karena besarnya kota ini, sesuatu yang menyebabkan kekacauan. Kota maritim mungkin memiliki 300.000 penduduk sebelum tindakan Minos di tempat ini, tapi luasnya tidak signifikan. Faktanya, luas tempat ini hanya beberapa puluh kilometer persegi, sesuatu yang bisa dilintasi oleh kereta yang ditarik oleh monster tingkat 3 dalam waktu kurang dari setengah jam. Dan justru karena kota ini bukan tempat yang menonjol dalam hal luas, praktis seluruh kota ini menderita akibat tindakan terbaru dari tentara Dataran Hitam. Hampir semua penghuni yang tersisa di tempat ini berada di jalanan bersama para prajurit pasukan Minos, melakukan beberapa hal berbeda. Beberapa sudah bersiap untuk melarikan diri. Yang lain sudah meninggalkan kota ini dengan binatang atau kereta mereka. Namun di sisi lain, beberapa orang mengejar kenalannya, mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada mereka selama konflik. Dan di tengah-tengahnya korban luka dan mayat dikeluarkan dari reruntuhan oleh warga dan tentara setempat yang datang dari kota kering. Pada saat yang sama, tangisan kesakitan dan permohonan bantuan bergema di tempat-tempat ini. Semua ini menciptakan kekacauan ini, yang meskipun kacau, namun tetap ada keteraturannya. "Minggir, tidak bisakah kamu melihat aku sedang berusaha melewatinya?" teriak seorang kusir sambil memberikan berbagai isyarat kepada orang-orang di jalanan, berusaha keluar dari kota ini. Di sisi lain, pejalan kaki terus menyeberang jalan di luar penyeberangan, antara gerbong dan binatang, berjalan atau berlari ke arah yang berbeda. Namun meski beberapa kusir mulai merasa terganggu dengan lalu lintas dan gangguan yang sesekali terjadi, orang-orang terus menghalangi jalan mereka dalam upaya mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Sementara itu, suara pecahan kaca dan pintu mulai terdengar dari banyak toko di pusat kota ini saat penjarahan dimulai. Karena tempat ini telah kehilangan pengawal kerajaannya dan anggota pemerintah kota maritim melarikan diri, beberapa warga memanfaatkan keadaan anarki untuk menjarah. Selain itu, tentara tidak peduli dengan masalah kecil ini. Pada saat yang sama, pemilik tempat-tempat ini lebih peduli untuk bermigrasi ke tempat lain. Jadi, tidak ada yang melakukan apapun terhadap orang-orang ini, dan warga hanya mengambil apa yang mereka bisa sebelum mereka melarikan diri. "Hei, susunan lemari es ini milikku." Seseorang yang berkeringat banyak mengatakan ini sambil menyeka abu dari wajahnya, yang sudah memegang 2 susunan besar lainnya. "Aku mendapatkannya duluan, jadi itu milikku." Orang lain mengatakan ini sambil meletakkan susunan itu di punggungnya, siap meninggalkan toko itu, di mana banyak orang lain sedang mengosongkan etalase. "Apakah kamu ingin memperjuangkan ini?" dia bertanya, melihat ke orang itu sebelumnya, bersedia bertarung. Bajingan, tetapi tidak ada yang terjadi. Melihat ekspresi tekad orang lain dan fakta bahwa orang lain akan segera mengincar barangnya sendiri, pria ini menghentikan usahanya. Bertarung di sini tidak cocok untuk siapapun. Lagi pula, tak satu pun dari orang-orang itu yang ingin berada di sana lebih lama lagi. Dengan ini, keduanya dengan cepat pergi ke arah yang berbeda, bersama dengan yang lainnya menjarah tempat seperti ini. Dan sementara beberapa dari orang-orang itu mencoba menjarah toko-toko lain dan yang lainnya sudah berusaha meninggalkan kota ini, orang-orang yang terluka dibawa dengan tandu melalui jalan-jalan. Beberapa berteriak kesakitan, yang lain pingsan, sementara pakaian mereka berlumuran darah dan abu. "Tolong bantu kami, sisa serangan menghantam teman kami pada pertempuran sebelumnya." Seorang wanita muda meneriakkan ini ke arah beberapa tentara dari pasukan Minos saat dia dan 2 orang lainnya membawa orang yang terluka itu. Mendengar hal tersebut, salah satu tentara yang membawa jenazah warga setempat kemudian berkata dengan lantang, tanpa melihat ke arah orang-orang tersebut. "Lanjutkan ke ujung jalan lalu belok kiri dan lanjutkan. Kamu akan menemukan pertolongan pertama di tempat itu. Tetapi teman kita memerlukan dokter. Apakah di sana ada dokter?" Orang lain bertanya. "Ada gerbong berisi orang-orang terluka yang dibawa ke kota kering. Di sana kami memiliki banyak dokter yang siap menerimanya." Gerbongnya berada di tempat yang sama dengan tempat pertolongan pertama. Mendengar hal tersebut, orang-orang tersebut berlari menuju tempat yang tidak jauh dari situ, di mana hanya dalam waktu 2 menit saja mereka telah menempuh perjalanan jauh. Di pos pertolongan pertama sementara, Angela dan Edward sedang duduk di reruntuhan terdekat, beristirahat dan mengamati sekeliling sambil menunggu hasil pertempuran.
Dan ketika mereka melihat 3 warga yang membawa tandu bersama seorang pemuda yang terluka tiba di dekat salah satu gerbong di tempat itu. Seorang sersan mendekati mereka dengan papan klip di tangan kanannya. Letnan, kami sudah memiliki data awal tentang akibat dari penyergapan besar yang dilakukan di kota ini. Kata orang seperti itu ketika dia berhadapan langsung dengan keduanya. Berapa banyak orang yang hilang dari kita? Edward adalah orang pertama yang mengatakan sesuatu, menanyakan hal yang paling mengkhawatirkannya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin dari sebagian besar orang yang terlibat dalam aksi sebelumnya, dan dia tidak bisa tidak khawatir tentang orang-orang itu. Kami tidak melihat banyak korban di antara para pejuang, tapi ya, banyak yang terluka, bahkan ada yang cacat. Jadi, sersan itu mulai melapor. Dari orang-orang yang terlibat langsung dalam konfrontasi sebelumnya, di pantai dan daratan setempat, 133 rekan kita tewas. 2 di antaranya adalah prajurit spiritual yang sayangnya terbunuh setelah mengaktifkan jebakan tanggung jawab mereka. Sisanya adalah jenderal spiritual. Di sisi lain, 532 tentara terluka parah, dan kami hampir tidak dapat mengandalkan mereka dalam jangka pendek. Namun hanya dokter tentara di kota kering yang dapat mengatakan lebih banyak tentang orang-orang ini, jadi saya tidak berani mengatakan lebih dari itu. Namun, pengembangan spiritual 15 sersan lumpuh selama konflik. Dia selesai menjawab pertanyaan Edward, merasa kasihan pada orang-orang itu. Jadi begitu, sayang sekali hal ini terjadi, tapi setidaknya mereka masih hidup, kata Angela dengan suara pelan sambil menatap prajurit itu. Apakah mereka sudah pergi ke kota kering? Ya, semua tentara yang terluka parah sudah dalam perjalanan dengan gerbong ke kota kering sekarang. Merekalah yang pertama menerima pertolongan pertama dan dikirim ke rumah sakit umum. Oleh karena itu, mereka akan tiba di kota kering dalam 2 hari ke depan. Oh itu bagus. Tetapi meskipun jumlah kerugiannya tidak mengkhawatirkan, kami menghadapi lebih banyak masalah daripada yang kami perkirakan di sini. Saya harap itu sepadan. Berapa banyak musuh yang berhasil melarikan diri? Dia bertanya tentang data ini, sangat penting untuk mengukur efisiensi perangkap yang dipasang di sekitar kota ini. Dari lebih dari 15.000 musuh di kota maritim sebelumnya, jika dihitung dari kapal perang di pantai setempat, kami memperkirakan sekitar 1.000 orang telah melarikan diri. Sebagian besar dari mereka melarikan diri melalui laut. Dengan 3 kapal musuh yang memiliki kondisi minimum yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dengan kecepatan yang baik setelah konflik di pantai setempat. Orang-orang lainnya yang melarikan diri semuanya adalah jenderal spiritual yang berada jauh dari perangkap kita dan bertindak cepat setelah aktivasi semua susunan di kota ini. Selain itu, lebih dari 14.000 musuh tewas di kota ini, termasuk semua raja spiritual yang pernah berada di sini sebelumnya. Oh itu bagus, Edward berkomentar dengan puas, lega karena raja spiritual, yang tidak terbunuh oleh jebakan lokal atau oleh dia dan tim sebelumnya, tidak berhasil melarikan diri. Lagi pula, meskipun beberapa musuh selamat dari konflik hari ini bukanlah akhir dari dunia mereka, namun akan sangat buruk jika beberapa raja spiritual melarikan diri. Faktanya, bagi Edward dan Angela, konfirmasi bahwa tidak ada ahli musuh yang berhasil melarikan diri sudah cukup untuk menutupi kaburnya ratusan musuh tersebut. Selain daripada itu, bangkitnya dataran hitam bab 752 hasil 3. Selain itu, sebagian besar musuh yang tersebar di sekitar pantai setempat dengan kapal perang terbunuh, dan kami mendapat 7 kapal lagi untuk armada tentara dataran hitam. Sebelumnya 17 kapal perang telah datang ke kota ini di bawah komando Angela. Namun dengan 3 kapal yang tenggelam dan 10 kapal yang ditinggalkan oleh buronan keluarga Brown. Kini organisasi Minos ini memiliki 26 kapal perang, termasuk 2 yang masih bertahan di pangkalan angkatan laut. Sebagian besar bangunan di kota ini rusak dan perlu menjalani perawatan yang ketat. Tapi itu sendiri sudah sangat bagus karena membeli kapal perang di wilayah ini sangatlah sulit. Paling tidak, memperbaikinya jauh lebih murah dan mudah dilakukan daripada membeli yang baru atau bahkan bekas. Akibatnya, ini adalah kabar baik bagi pasukan muda Stuart. Jadi, sekarang kita punya 24 kapal di sini ya. Bagaimana situasi mereka? Bagaimana niat prajurit kita menangani kapal yang rusak? Angela menanyakan hal ini setelah mendengar hal seperti itu. Dia hanya tahu sedikit tentang kapal, meskipun dia adalah pemimpin armada yang memulai serangan lokal. Namun, sebelumnya ia melihat beberapa kapal mengalami kerusakan, tepatnya di kompartemen yang paling dibutuhkan untuk navigasi. Dan karena mereka seharusnya meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat, mau tak mau dia mempertanyakan hal itu. Lebih dari separuh kapal telah merusak susunan tenaganya, namun membawa kapal-kapal ini lepas pantai setempat tidaklah sulit. Selama kita memiliki cukup orang untuk menyediakan tenaga manual, kita dapat perlahan-lahan membawa kapal-kapal itu ke pangkalan angkatan laut. Dan para prajurit di pangkalan angkatan laut telah merencanakan hal itu. Selain itu, beberapa prajurit yang sebelumnya berada di pangkalan rahasia di kota ini akan menemani armada kita dan memberikan layanan itu.
Sedangkan kapal-kapal lain dalam kondisi baik akan melaju dengan kecepatan rendah sehingga rombongan akan bergerak dalam formasi bertahan. Ke-24 kapal tersebut memiliki bekas luka pertempuran dan dapat diserang oleh kelompok bandit atau bajak laut yang melintasi wilayah tersebut. Namun kemungkinan besar hal itu hanya akan terjadi jika mereka bepergian secara terpisah atau dalam kelompok kecil. Begitu mereka semua melakukan perjalanan dalam formasi pertahanan, mereka akan aman meskipun sebagian dari mereka hancur sebagian. Lagi pula, dibutuhkan keberanian yang besar untuk menantang armada seperti itu, bahkan untuk pasukan regional tingkat tinggi. Bahkan keluarga kerajaan daerah hanya memiliki beberapa lusin kapal perang. Dan mereka jarang berlayar bersama. Dengan begitu, kapal perang baru yang diperoleh secara praktis dijamin akan tiba di pangkalan angkatan laut tanpa masalah mengikuti rencana tersebut. 6. Begitu, setelah melihat tidak ada lagi yang perlu dibicarakan Angela, barulah Edward mengambil giliran dan bertanya. Sersan, bagaimana dengan barang yang dikumpulkan? Apakah kita sudah selesai? Mereka hanya perlu menyelesaikan masalah itu dan menyelesaikan persiapan khusus untuk meninggalkan kota ini. Jadi, Edward sangat ingin mengetahui hal itu. Adapun keserakahan yang memang dia miliki, hari ini, baik dia maupun prajurit lainnya tidak memikirkan tentang kristal yang biasanya mereka peroleh dalam situasi seperti ini. Itu karena ini adalah aksi tentara langsung terhadap kelompok besar, dengan investasi besar dalam perangkap, sesuatu yang menghabiskan beberapa juta kristal tingkat rendah. Oleh karena itu, barang-barang yang diperoleh hari ini semuanya akan diserahkan kepada pemerintah kota kering. Prajurit itu kemudian menjawab tanpa penundaan. Kami mengumpulkan banyak item hari ini. Ada hampir 16.000 cincin spasial, di mana kami menemukan lebih dari 45 juta kristal tingkat rendah dan sekitar 14.000 kristal tingkat menengah. Selain itu, kami bisa mendapatkan 70.000 salinan teknik tingkat biru, 193 teknik tingkat hitam, dan 210.000 sumber daya, termasuk pil, susunan, artefak, dan obat-obatan dengan klasifikasi rendah. Kami belum bisa menganalisis sumber daya ini untuk mengetahui peringkat semuanya. Tapi mengenai pil, praktis semuanya adalah kelas 2. Sedangkan sumber daya lainnya sebagian besar harusnya kelas 1. Itu adalah hal yang logis untuk diharapkan. Lagi pula, meskipun artefak yang dihasilkan oleh pandai besi kelas 2 relatif jarang terlihat di wilayah tersebut, susunan klasifikasi tersebut cukup mahal. Oleh karena itu, diharapkan sebagian besar item tersebut berada pada klasifikasi yang lebih rendah, yaitu kelas 1. Mengenai pil, tidak diragukan lagi itu adalah sumber daya yang paling terjangkau di antara 3 profesi spiritual terkemuka. Jadi, mengingat sebagian besar musuh yang mati setidaknya berada pada tahap kelima. Pil kelas 2 seharusnya menjadi yang paling umum ditemukan di cincin yang ditinggalkan oleh orang-orang mati di kota maritim ini. Ya, itu akan membantu kita menutupi kerugian manusia dan finansial saat ini dan bahkan berinvestasi pada tentara baru. Kata Angela dengan suara rendah ketika dia akhirnya mengingat detail penting, tapi agak sekunder darinya. Dia belum lama berada di kota kering, jadi masalah ini tidak selalu langsung terlintas di benaknya tanpa dia berusaha atau memikirkan sesuatu yang terkait. Apakah Anda mengetahui jumlah korban di antara warga setempat? Apakah ada banyak orang terluka yang berangkat menuju kota kering? Dia bertanya dengan tenang, menatap mata prajurit parubaya itu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Kami belum tahu jumlahnya, tapi karena sebagian besar penduduk setempat telah mengikuti program upaya perang, kami yakin jumlah korbannya antara 10 hingga 20 ribu orang. Dan rekan-rekan kita sudah mulai membawa yang terluka ke kota kering. Adapun jumlah mereka sudah lebih dari 5.000 ketika saya menerima kabar terakhir. Begitu, komentarnya, memahami situasi umum di kota maritim saat ini. Ayo kita coba keluar dari sini sebelum fajar. Saya ingin setiap tentara sudah keluar kota saat matahari terbit, begitu juga penduduk setempat. Jadi, jelaskan hal itu kepada mereka. Mereka tidak akan mau berada di sini saat kita pergi. Adapun korban jiwa itu, mereka yang lukanya tidak terlalu parah dan tidak bisa mendapatkan tempat di gerbong yang menuju kota kering, kirim mereka ke kapal perang yang menuju pangkalan angkatan laut. Kami akan mencari cara untuk mengirim mereka dari tempat itu ke kota kering setelah itu. Oke, setelah mengatakan hal tersebut, sersan tersebut bergegas melakukan persiapan yang diperlukan agar rencana Angela dapat terlaksana dengan sukses. Di sisi lain, kedua raja spiritual itu tetap duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya, berbicara sambil beristirahat dari pertempuran sebelumnya. Edward, setelah ini selesai, kamu akan pergi ke pangkalan angkatan laut dengan armada itu, dan aku akan pergi ke kota kering. Oh, bukankah menurutmu tempat itu sudah mempunyai perlindungan yang cukup? Dia bertanya, tidak mengerti mengapa mereka berdua tidak kembali ke kota kering bersama-sama. Saya pikir setelah tindakan hari ini, tidak akan lama lagi Raja Brown sendiri akan muncul di kota kering. Dia mengomentari hal ini dengan ekspresi serius di wajahnya. Tapi untuk menghadapinya, kita mungkin membutuhkan yang terkuat di markas, atau segalanya akan berkembang sangat buruk.
Karena itu, aku yakin kamu harus pergi ke tempat itu untuk menggantikan Celeste. Begitu dia selesai istirahat, aku yakin Minos akan memanggilnya ke kota kering. Jadi, itu dia. Saat kedua pakar Black Plain Army mendiskusikan masalah di masa depan, beberapa kapal kargo melaju ke utara, ratusan kilometer di utara pantai kota maritim. Kapal-kapal tersebut justru merupakan bagian dari kapal-kapal yang melarikan diri lebih awal dari pantai kota tersebut ketika awak kapalnya telah melihat awal konflik yang dimulai oleh Angela. Tapi meskipun mereka sudah pergi sejak awal, orang-orang itu belum berada cukup jauh dari area itu untuk tidak melihat kejadian mengejutkan di sekitar kota itu. Mereka tidak hanya menyaksikan ledakan 5 kapal keluarga Brown dan dimulainya peperangan laut, tetapi juga ledakan dahsyat di kota maritim. Salah satunya begitu kuat dan mengejutkan sehingga masing-masing orang menyadari bahwa ledakan semacam itu jauh lebih dahsyat daripada ledakan kapal perang itu. Dan setelah menyaksikannya, orang-orang paling cerdas di sana memahami apa yang terjadi di tempat itu, mengapa peperangan laut tiba-tiba dimulai. Itu jelas merupakan sabotase terhadap organisasi musuh House Brown. Bagaimanapun, ketika kapal-kapal ini sedang dalam perjalanan, di salah satu kabin salah satu dari mereka, beberapa orang duduk diam. Memikirkan tentang apa yang telah mereka saksikan dan apa yang harus mereka lakukan. Seseorang di sana kemudian berkata, "Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami melihat kapal keluarga Collins membombardir armada keluarga Brown. Bangkitnya dataran hitam bab 753 berita besar. Dan kemudian kita melihat ledakan besar di kota maritim. Saya ingin tahu siapa di balik itu. Saya tidak percaya keluarga Collins akan menyerang House Brown tanpa keterlibatan kekuatan tingkat yang lebih tinggi. Saya ingin tahu apakah ini perbuatan putra mahkota?" Beberapa orang di dalam kabin itu mengatakan hal ini sambil melihat ke arah kapten, orang yang berdiri di samping seorang pria berpakaian bangsawan. Sang kapten kemudian memandang pria di sebelahnya dengan ekspresi keraguan di wajahnya, seolah dia juga ingin mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut. Bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi ini atau apa yang harus dibayangkan mengenai konflik yang mereka saksikan sebelumnya. Namun di hadapan atasannya, dia tidak akan memberikan perintah tanpa persetujuan orang tersebut. "Tuan Ford, apa pendapat Anda tentang ini?" Dia bertanya kepada bangsawan itu. Anggota bangsawan Peninsula of the Waves, perwakilan dari House Salvage, organisasi mitra House Brown di Kingdom of the Waves. "Mari kita lanjutkan perjalanan kita ke markas." Ford Salvage berkomentar, menunjukkan niatnya untuk tidak kembali melihat hasil dari konflik sebelumnya. Tak satu pun dari mereka yang bisa membayangkan akibat dari konflik tersebut karena mereka tidak tahu seberapa kuat orang-orang di kota itu. Lagi pula, meskipun mereka adalah anggota atau bawahan dari organisasi yang bermitra dengan keluarga kerajaan-kerajaan Brown, orang-orang ini tidak mengetahui detail perang keluarga tersebut saat ini. Mereka bahkan mengetahui bahwa keluarga Brown sedang menghadapi beberapa kesulitan, sesuatu yang memerlukan perubahan dalam hubungan mereka. Namun tidak satu pun dari mereka yang mengetahui penyebab masalah tersebut. Akibatnya, akan sulit bagi mereka untuk menilai hasil konflik tersebut. Pasukan keluarga Brown bisa saja menang. Hal ini mudah untuk dipikirkan karena ini adalah salah satu organisasi paling berpengaruh di kawasan ini. Namun hal sebaliknya juga bisa terjadi. Namun, meskipun Ford tidak tahu siapa yang mungkin memenangkan konfrontasi itu, dia yakin bahwa kembali mencari tahu tidak akan cocok untuk mereka. Dengan itu, dia malah akan mengikuti perjalanan kembali ke markas besar keluarga Salvage. Tetapi mengenai serangan itu, harus kukatakan itu benar-benar menakutkan. Dia berkata dengan nada khawatir. "Saya tidak ingat keluarga kerajaan regional diserang seperti itu dalam lebih dari 100.000 tahun sejarah. Tetapi bagaimanapun juga, saya ragu bahwa ini ada hubungannya dengan putra mahkota dan keluarga Walker. Lagi pula, sangatlah bodoh untuk memprovokasi House Brown ketika mereka sendiri sedang mengalami akhir dari satu pemerintahan dan awal dari sebuah perjalanan. Dari kedaulatan baru, King Walker masih hidup, tapi itu tidak akan bertahan lama. Dan sebagai salah satu anggota bangsawan lokal kerajaan Gelombang, pria ini tahu betul bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun, orang seperti itu akan menemui ajalnya. Kemudian, Charles akan mengambil alih komando negara bagian itu. Tetapi pada saat yang menentukan ini, sang pangeran berani melakukan sesuatu yang begitu berbahaya? Mustahil. Itu sebabnya dia tidak percaya kemungkinan yang dilontarkan oleh salah satu orang di tempat itu. Tetapi mengapa keluarga Collins bertindak melawan keluarga kerajaan? Atau lebih tepatnya, saya tidak percaya mereka akan membuat keputusan berani tanpa berkonsultasi dengan putra mahkota. Komentar orang lain. Itu pertanyaan yang bagus. Mungkin ini ada hubungannya dengan hilangnya keluarga Collins baru-baru ini. Bangsawan itu berkomentar, mengingat beberapa ahli dari organisasi itu telah menghilang dalam beberapa bulan terakhir. Itu agak mencurigakan. Keluarga bangsawan di negara bagian yang sama biasanya tetap waspada terhadap sesama bangsawan. Oleh karena itu, organisasi-organisasi tersebut tidak mengalami kesulitan dalam menemukan hilangnya para ahli dari organisasi pesaing.
Dan meskipun para ahli tersebut biasa tinggal selama bertahun-tahun dalam pengasingan di dalam kantor pusat mereka, keluarga Salvage mengetahui bahwa para ahli ini telah meninggalkan kantor pusat keluarga Collins beberapa bulan yang lalu. Namun bagi orang-orang ini, tinggal begitu lama dari kantor pusat keluarga mereka adalah hal yang sangat tidak biasa. Sedemikian rupa sehingga saat ini, intelijen keluarga Salvage sudah menganggap orang-orang itu sudah mati. Bagaimanapun, kami tidak akan membiarkan keluarga Brown mengetahui hal ini untuk saat ini. Mari kita beritahu komando keluarga terlebih dahulu sehingga mereka dapat memutuskan hal terbaik yang harus dilakukan. Jadi, katanya sambil bangkit dari tempatnya dan melihat melalui jendela kabin itu. Keluarga Brown adalah mitra lama mereka. Jadi, sangat masuk akal untuk mengirimkan informasi yang mereka miliki ke organisasi tersebut untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Tapi House Salvage adalah organisasi mulia kerajaan ombak. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati ketika berhadapan dengan kekuatan lain di negara yang sama. Dengan cara ini, pria ini memutuskan untuk melanjutkan dengan hati-hati. Sementara itu, kapal-kapal lain yang tadinya meninggalkan pantai kota maritim terus melanjutkan perjalanannya menjauh dari tempat itu. Khususnya, salah satu dari mereka yang memiliki bendera dengan desain elang laut sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan Cromwell sementara anggota krunya secara aktif membicarakan apa yang telah mereka. Tetapi masing-masing dari mereka memiliki ekspresi wajah yang sangat berbeda dibandingkan orang-orang di kapal keluarga Salvage, seolah-olah orang-orang ini puas dengan apa yang telah terjadi. Hahaha, para bajingan berita utara itu akan menjadi gila saat kita mempublikasikan berita itu. Salah satu dari orang-orang itu berkomentar sambil tertawa. Merasa bahwa dia dan kru itu telah mendapatkan jackpot besar. Kita akhirnya bisa mengalahkan mereka. Dengan berita ini, kami akan menjual jutaan eksemplar dalam beberapa hari. Aku yakin akan hal itu. Yang lain berkata karena dia sudah memegang sebotol minuman di salah satu tangannya. Senang atas imbalan yang akan diterimanya karena menjadi bagian dari kelompok ini. Itu adalah kapal organisasi di balik Night News, jurnal terbesar kedua di wilayah ini. Kru ini berasal dari keluarga pedagang kerajaan Cromwell, mitra House Brown dan diam-diam mengelola jurnal ini. Bagaimanapun, ketika orang-orang biasa di kru ini membicarakan hal itu, jurnalis yang menemani kapal kargo rahasia Night News ini berada di kabinnya, menuliskan semua yang telah dia lihat sebelumnya. Indera investigasinya memberitahunya bahwa ada lebih banyak hal yang terjadi di kota itu daripada yang terlihat. Karena itu, dia sangat ingin mengirimkan tim yang lebih siap untuk menyelidiki tempat itu dan dataran hitam. Namun mau tak mau dia menuliskan sedikit hal yang telah dilihatnya. Oleh karena itu, ia akan mengkomunikasikan kepada organisasi di belakangnya tentang kejadian mengejutkan di tempat tersebut agar dapat diambil tindakan yang diperlukan. Di sisi lain, ini adalah kesempatannya untuk mendulang gengsi karena menjadi orang pertama yang menyampaikan kabar tersebut. Dan, tentu saja, mendapatkan banyak kristal untuk teksnya yang pasti akan diterbitkan. Dengan itu, dia sedang duduk di kursi di belakang meja kayu di salah satu kabin kapal kargo itu. Berkeringat saat menulis di selembar kertas, dengan mata cerah dan senyuman di wajahnya. Sebuah insiden besar dengan proporsi bencana meledak di kota maritim, di mana sebelumnya keluarga kerajaan setempat telah memperkuat pertahanan lokal secara tidak proporsional. Apa yang ada di tempat itu? Ancaman apa yang dihadapi keluarga Brown di dataran hitam hingga memiliki kekuatan yang begitu kuat di kota itu? Saya tidak memiliki jawaban atas banyak pertanyaan ini saat ini, tapi saya rasa ini bisa menjadi awal dari konflik besar di kerajaan Brown. Bagaimanapun, kita harus mencari tahu lebih banyak tentang kejadian ini dengan mengirim lebih banyak orang ke kerajaan Brown. Sebelumnya mereka sudah berkomunikasi mengenai permasalahan yang terjadi belakangan ini, namun kami masih belum menemukan apa-apa mengenai hal tersebut. Akhirnya, saya berharap keluarga segera menangani masalah ini, atau orang lain yang melarikan diri dari tempat itu dapat menghubungi Northern News. Tulisnya, selesai memproduksi teks yang akan diterbitkan dan surat-surat yang meminta keluarganya untuk menyelidiki dataran hitam. Setelah dia selesai menulis ini, dia menyandarkan punggungnya pada sandaran kursinya dan bersantai sambil tersenyum puas. Sekarang aku hanya perlu mengirimkan ini dan menunggu. Aku akan membuat namaku terkenal hanya dengan satu pemberitahuan, hahaha. Dia tertawa puas, sangat senang mendapatkan berita besar ini secara langsung. Namun saat jurnalis dari Night News itu sedang tertawa di salah satu kabin kapal kargo itu, sesuatu yang bahkan lebih hebat dari penyergapan kota maritim dimulai di dataran hitam. Bangkitnya dataran hitam bab 754 serangan selanjutnya 1. Beberapa jam setelah penyergapan di kota maritim dimulai, tindakan yang direncanakan sebelumnya oleh Minos dan tentaranya akhirnya dipraktikkan. Bahkan sebelum konflik di kota itu dimulai, Angela telah mengirimkan burung gagak dengan surat yang pada dasarnya mengatakan bahwa penyerangan ke tempat itu akan dimulai pada saat surat tersebut diterima. Dan karena surat-surat itu telah dikirim ke pangkalan militer rahasia di Kota Kuning, Kota Perairan, dan markas besarnya.
Para prajurit dan sekutu di tempat tersebut dengan cepat mempersiapkan diri untuk melakukan serangan selanjutnya. Rencana tentara dataran hitam adalah menghadapi para pemimpin kelompok musuh di sekitar kedua kota tersebut segera setelah mereka menerima pemberitahuan dimulainya konflik di kota tersebut. Dan bahkan jika mereka tidak dapat langsung bertindak terhadap konfrontasi di tempat itu, hal itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagi mereka. Lagi pula, komunikasi regional tidak begitu praktis untuk dilakukan. Dan pihak musuh pasti membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi daripada waktu yang dibutuhkan pihak musuh untuk bertindak. Dengan itu, semuanya berada dalam waktu aksi yang ideal untuk serangan berikutnya. Di sekitar kota air. Di wilayah di mana wilayah semi kering di dataran hitam bercampur dengan semak-semak di bagian paling utara kerajaan Cromwell, 12 raja spiritual berjongkok dan diam di wilayah itu. Mereka sedang menyaksikan sebuah perkemahan besar yang berjarak beberapa kilometer dari sana, di mana ribuan orang terlihat dari jauh menonton atau melakukan aktivitas khas di tempat tersebut. Nona Elena, kapan kita akan bertindak? Salah satu raja spiritual bertanya kepada pemimpin kelompok penyerang itu, Letnan Elena. Itu jelas merupakan kelompok yang akan menyerang pos terdepan musuh di dekat kota perairan, di mana Elena adalah pemimpin sementara pangkalan rahasia setempat. Selama dia berada di tempat ini, Elena berhasil naik level 1 kali, mencapai level 51, cukup baginya untuk memiliki bakat minimum yang diperlukan untuk memimpin misi ini. Bagaimanapun, di sekelilingnya ada 11 raja spiritual, 8 diantaranya berasal dari keluarga Hayes dan 3 dari keluarga Cohen, individu-individu yang berada di kota kering bersama Todd. Itu adalah kelompok yang dibentuk untuk menyerang para spesialis di kamp musuh, di mana terdapat 9 raja spiritual dari tentara kontra-revolusi. Elena lalu menjawab pertanyaan sebelumnya sambil tetap mengamati sekeliling. Tunggu sebentar lagi, prajurit kita hampir siap. Jelas sekali, mereka tidak bisa begitu saja berlari menuju tempat itu dengan ribuan musuh, cukup untuk mengakhiri hidup mereka. Karena itu, mereka menunggu aksi tentara Minos dan bawahan keluarga Hayes yang lebih lemah di daerah sekitar untuk memulai konflik, menghibur ribuan jenderal spiritual di sini. Dan mengetahui hal ini, Elena mengamati sekeliling dengan susunan unik, menunggu sinyal dari para prajurit agar kelompoknya dapat memulai misi ini pada saat yang tepat. Namun tidak lama kemudian dia menerima sinyal bahwa semuanya sudah siap. Waktunya beraksi, teman-teman, dia berkata dengan nada serius sambil berdiri dan bersiap untuk mulai berlari. Sebaliknya, di desa tertentu di sebelah timur kota kering, tempat di mana para prajurit Black Plain Army sebelumnya melihat Urban sekarat, individu yang berhasil membocorkan informasi dari wilayah itu ke House Silva, telah berubah secara signifikan. Setelah beberapa bulan sejak kejadian itu dan kemudian berlalunya pasukan yang sebelumnya dikirim oleh keluarga Silva ke dataran hitam, beberapa penduduk setempat telah meninggalkan desa ini. Namun bagi mereka yang bertahan, saat ini mereka tinggal di tempat yang pada dasarnya telah berubah menjadi markas kecil tentara kontra-revolusi. Akibatnya, kehidupan masyarakat tersebut tidak lagi damai seperti dulu. Dan pemimpin tempat ini mau tak mau merasa sangat kehilangan atas semua ini. Ceka, orang tua itu benar sekali. Kematian orang itu memulai siklus buruk bagi desa kami. Pemimpin setempat memikirkan hal ini. Mengingat pemilik perusahaan lokal yang melarikan diri dari sini segera setelah pasukan keluarga Silva lewat di sekitarnya. Namun saat dia memikirkan hal ini, sambil duduk di salah satu tenda tentara kontra-revolusi milik keluarga Brown, anggota keluarga Miller di tempat ini sedang mengurus urusan mereka dengan tim pemimpin desa tersebut. Bagaimanapun, mereka perlu memastikan pasokan sumber daya. Oleh karena itu, meskipun orang ini hanya pemimpin desa kecil ini, orang-orang dari pasukan musuh Minos perlu berdiskusi dengannya setiap hari. Dan tentu saja, dia tidak bisa tidak merenungkan hilangnya otonominya. Bagaimanapun, ketika orang ini sedang menghadapi perubahan di desanya dalam beberapa bulan terakhir. Sekelompok raja spiritual dari keluarga Miller sedang berbicara dengan suara pelan di samping tenda itu. Kapan hal-hal akan berkembang di sekitar sini? Salah satu dari mereka bertanya, tanpa mengatakan sesuatu yang terlalu jelas. Orang lain kemudian berkata, tadi malam, aku melihat bintang yang tidak biasa di langit. Jadi kurasa segalanya akan berkembang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Maksudmu ini? Ya, menurutku begitu. Baiklah, mari kita persiapkan demi kekuatan kita. Tetapi apakah pasukan kita sudah siap? Sejak kita datang ke sini, saya sudah menegaskan kepada mereka untuk selalu bersiap. Di masa perang seperti sekarang ini, kita tidak boleh goyah. Yang terkuat di sana berkomentar. Dan pada saat itu, salah satu raja spiritual lain yang berada di desa ini. Seseorang yang merupakan anggota keluarga bangsawan lain di kerajaan Brown, masuk ke sana dan mendengar bagian terakhir dari percakapan tersebut. Kau benar, Nigel, kita harus siap bertindak kapan saja. Dia berkata dengan kepuasan saat mendengar bahwa teman-temannya menanggapi semua ini dengan sangat serius. Pemberontak kota kering ini sangat licik dan bisa bertindak kapan saja.
Jadi, hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk kerajaan adalah bersiap bertindak kapan saja. Apakah anggota keluarga Suttonmu sudah siap? Salah satu orang dari House Miller bertanya dengan serius, tidak membiarkan pikiran jahatnya terhadap organisasi semacam itu terlihat. Tentu saja, kami lebih dari sekedar waspada. Orang-orang kami bahkan tidur dengan satu mata terbuka hanya untuk memastikan. Ucapnya dengan nada humor yang bagus, padahal dia membicarakan sesuatu yang serius. Saya harap begitu. Orang yang sama sebelumnya berkomentar, ketika dia melihat para ahli dari keluarga lain di negara bagian ini bergabung dengan mereka. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi kita untuk sedikit mengurangi kekuatan House Sutton. Dia merenung, ketika dia ingat bahwa sekarang keluarga Silva akan sangat menderita karena tindakan Minos. Itu hanya masalah beberapa hari sebelum organisasi lain ini mengambil alih posisi kekuasaan ketiga di negara bagian ini. Akan menarik jika organisasi seperti itu mulai bergabung dengan kerugian. Di sisi lain, sementara orang-orang dari keluarga Miller di kamp tersebut terus mempersiapkan diri menghadapi konflik yang bisa terjadi kapan saja. Pasukan yang datang dari kota kering berada tak jauh dari tempat itu. Kelompok tersebut terdiri dari tentara dan anggota keluarga Yil, yang hadir untuk mensimulasikan modus operandi sekutu dan bawahan Minos yang akan menyerang pos utama musuh. Namun berbeda dengan pertarungan brutal dan mematikan, mereka umumnya akan melakukan pertarungan tiruan di tempat ini. Lagi pula, mungkin akan aneh jika tempat ini tidak diserang ketika tiga lainnya diserang. Namun meskipun itu adalah tindakan untuk menunjukkan kepada keluarga Brown bahwa Minos berusaha menghancurkan semua orang yang mencoba menyerang dataran hitam. Orang-orang ini tidak akan menganggap entengnya. Saat bertarung melawan anggota keluarga Miller, mereka akan bertukar tangan. Tapi melawan orang lain di tempat ini, mereka akan melakukan segalanya untuk melenyapkan beberapa dari mereka. Jadi, kelompok terbesar yang meninggalkan kota kering berada di sekitar kamp ini, bersiap untuk bertindak. Sementara tentara dan anggota keluarga Yil sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang pos yang dioperasikan oleh keluarga Miller. Kelompok Minos bersiap untuk bertindak di sekitar kota kuning. Saat ini, dia dan 15 raja spiritual sudah berada di sekitar pos musuh, tempat Otis Silva dan banyak anggota keluarganya berada. Waktunya akhirnya tiba bagi musuh-musuh yang ditakdirkan untuk bertemu. Bangkitnya dataran hitam bab 755 serangan selanjutnya 2. Siap-siap, Minos berkata kepada orang-orang di kelompoknya ketika dia akhirnya melihat sinyal dari prajuritnya untuk memulai operasi. Setelah mendengar ini, 15 raja spiritual itu segera menjadi lebih waspada saat mereka mengedarkan energi mereka, bersiap menghadapi pertempuran yang akan terjadi di tempat ini. Dari 15 ahli tersebut, 2 berasal dari keluarga Hayes, 2 dari keluarga Stokes, 2 dari suku ular berbulu, 3 dari tentara dataran hitam, dan sisanya dari keluarga Yil. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah individu yang pernah tinggal di kota kering sebelumnya. Baik karena aliansi organisasi mereka dengan Minos atau karena subordinasi mereka terhadap pemuda ini. Bagaimanapun, mereka adalah anggota kelompok yang siap menghadapi konfrontasi di kamp beberapa kilometer di depan tempat mereka berada. Beberapa dari mereka memiliki teknik tingkat perak, sementara yang lain hanya memiliki teknik tingkat hitam. Tapi karena ada kultivator yang kuat di sana, seperti halnya individu terkuat di keluarga Yil, perbedaan kualitas teknik ini dapat dikompensasi. Dengan itu, kelompok beranggotakan 16 orang ini siap melawan 16 sasaran mereka di kamp itu, yang sebagian besar adalah keluarga Silva. Bagaimanapun, setelah peringatan Minos, tidak butuh waktu lama. Dan tak lama kemudian ratusan tentara dari markas rahasia tentara dataran hitam di kota kuning memulai operasi mereka. Orang-orang tersebut berada di sekitar kamp musuh dalam beberapa kelompok kecil yang berjarak beberapa kilometer dari pusat tempat itu. Selain itu, masing-masing memiliki susunan dan artefak tingkat rendah, item yang dinilai cukup tinggi sehingga menimbulkan masalah bagi banyak jenderal spiritual musuh. Jadi, gelombang serangan pertama dimulai ketika semua kelompok kecil sersan itu menembaki kamp musuh secara bersamaan. Ledakan, pow, sangat, seketika, berbagai serangan terbentuk di udara. Keluar dari banyak susunan dan bergegas menuju sasarannya dengan kecepatan tinggi. Ada banyak anak panah yang terbuat dari energi spiritual, masing-masing sepanjang manusia dewasa namun setipis jari anak-anak. Namun, masing-masingnya menembus udara seperti bola meriam, terbang dengan kecepatan sangat tinggi, sesuatu yang sangat cocok untuk tujuan destruktifnya. Di sisi lain, beberapa jenis pedang dapat dilihat di sekitar tempat itu, memotong udara ke arah yang paling bervariasi, namun semuanya mengarah pada sasaran di kamp musuh tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya, beberapa peluru meriam juga ditembakkan oleh beberapa susunan yang mirip dengan kapal perang, hanya saja dalam versi yang lebih sederhana, katakanlah. Semua serangan ini berasal dari susunan yang digunakan oleh para prajurit itu, yang dikembangkan oleh para ahli profesi spiritual tentara dataran hitam. Semuanya telah ditembakkan dan mengubah area semi kering yang tenang di dataran hitam menjadi area bising dengan segala jenis fluktuasi energi.
Akibatnya, tidak butuh waktu lama bagi pihak musuh untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah yang sedang terjadi. Hai, apa-apaan ini, kawan? Apa yang terjadi? Beberapa tentara dari pos tentara kontra-revolusi yang mengawasi sekeliling mengatakan ini dengan lantang, terkejut dengan perubahan yang tiba-tiba. Hei, kita sedang diserang, sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah musuh sudah mengetahui lokasi kita? Tapi kita bahkan belum melakukan apapun. Lupakan itu. Ada hal yang lebih mendesak untuk dilakukan sekarang. Serangan musuh. Beberapa orang di sekitar kamp yang dipimpin oleh keluarga Silva bertukar kata sebentar sampai akhirnya. Seseorang membunyikan alarm, memperingatkan seluruh pos terdepan. Wow, serangan musuh. Oleh karena itu, dengan cepat, seluruh tempat itu menjadi waspada. Dengan banyak orang di dalam tenda mereka melihat ke samping saat mereka mulai menggigil. Sementara banyak orang yang keluar dari tenda mereka untuk mengamati apa yang sedang terjadi dan mempertanyakan mereka yang bertanggung jawab atas peringatan mendadak ini. Serangan yang diluncurkan sebelumnya akhirnya mencapai sasaran mereka. Boom! Engah! Beberapa orang pertama yang terkena dampak sangat menderita akibat serangan gelombang pertama. Serangan tersebut menghancurkan banyak tubuh, sementara gelombang kejut yang tersisa melukai banyak orang lainnya. Di saat yang sama, puing-puing sudah berterbangan dengan kecepatan tinggi di area sekitarnya. Beberapa di antaranya mengikuti jalurnya tanpa menabrak siapapun, namun beberapa lainnya menabrak manusia di dekatnya. Dengan itu, api menyebar di beberapa titik di kamp itu, membuat mereka yang tidak sempat bereaksi menjadi putus asa. Brengsek, tolong, kami sedang diserang, tingkatkan pertahananmu. Ketika jeritan orang-orang yang terluka pertama keluar dari tenggorokan mereka. Akhirnya seluruh kamp tahu betul apa yang sedang terjadi. Sejak saat itu, orang-orang terkuat di sana sudah mengerutkan kening saat mereka membawa item pertempuran di tangan mereka, mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Sulit dipercaya, kita baru saja melakukan apapun. Dan musuh di tempat sialan ini sudah menemukan kita? Salah satu raja spiritual dari keluarga Silva berkomentar sambil merasakan kepahitan karena rencana mereka dirusak oleh lawan mereka. Mereka telah selesai menerima individu terakhir dari kelompok pertama yang akan tinggal di daerah ini beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, mereka sudah bersiap untuk mencoba mengganggu kehidupan masyarakat di kota kering dengan memulai operasinya di dataran hitam. Namun pada saat kritis ini, kelompok musuh tiba-tiba muncul di sekitar mereka, menyerang mereka sebelum mereka sempat bertindak terlebih dahulu. Bagaimana mereka menemukan kita di sini? Kami hanya menggunakan tempat ini karena sulit untuk diperhatikan oleh orang lain kecuali orang tersebut sangat dekat dengan kami. Salah satu dari mereka berteriak sambil berlari bersama para ahli lainnya. Apakah itu hanya keberuntungan mereka? Mungkin jaringan informasi musuh jauh lebih kompleks dari yang kita duga. Tapi seberapa kuat kelompok musuhnya? Untuk menyerang kita, mereka harus sangat kuat atau berani. Orang lain berkomentar. Di sisi lain, Otis dan Adrian, dua orang terkuat di kelompok itu, terdiam saat bersiap untuk memulai balas dendam. Keluarga Silva telah mengalami beberapa kali kekalahan di dataran hitam. Namun, kebenarannya adalah tidak ada orang sekuat mereka yang pernah datang ke sini sebelumnya. Jadi, mau tidak mau mereka merasa cemas menghadapi kelompok musuh dan, siapa tahu, mungkin menyebabkan kerusakan pada pasukan lokal tersebut. Dan bahkan jika seseorang di level 57 dari keluarga kerajaan pernah jatuh di sini sebelumnya, orang seperti itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Adrian, level 56. Dan sekarang, mereka tidak hanya memiliki sekelompok kultivator di atas level 53, tetapi mereka juga memiliki Otis Silva, seorang bangsawan, seseorang yang sudah berada di level 58. Sejauh yang mereka tahu, itu, ya, sangat berbeda dari apapun yang pernah dihadapi pasukan kota kering di masa lalu, sesuatu yang memberi mereka pertanda baik. Mari kita lihat mengapa mereka berani menyerang kita. Adrian berpikir dalam hati sambil melihat dari satu sisi kamp itu ke sisi lain dan melihat banyak orang berlari menuju sisi luar tempat ini. Semakin dekat dia dan rekan-rekan raja spiritualnya ke sumber suara yang mereka dengar, semakin jelas pula suara-suara tersebut, serta debu dan bau pertempuran di udara. Namun, saat mereka berlari melewati kamp itu, mengikuti arah aura terkuat, dari musuh yang sudah berlari ke arah mereka, Otis dan raja spiritual itu tidak bisa tidak meragukan kelompok musuh. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di level 56, dan salah satunya bukan manusia. Otis merenung saat dia merasakan fluktuasi energi salah satu ular berbulu. Tapi apa maksudnya? Bahkan hanya ada raja spiritual level 50 di grup itu. Menurut mereka, apa yang sedang mereka lakukan? Apakah ini lelucon? Saat dia memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini dan beberapa raja spiritual lainnya juga memiliki keraguan yang sama. Kelompok Minos akhirnya berhadapan langsung dengan mereka. Saat itu juga, seekor rubah dengan 6 ekor di belakangnya, 2 ular raksasa bersayap dengan sisik warna-warni, dan 13 manusia muncul di salah satu area terluar dari kamp itu.
Namun bertolak belakang dengan apa yang diperkirakan, kelompok ini mempunyai seorang pemuda yang menduduki posisi terdepan. Dia berada beberapa langkah di depan yang lain dan memandangi musuh-musuhnya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hal itu membuat para raja spiritual dari keluarga Silva merasa ada sesuatu yang salah dalam kelompok ini. Namun, karena seluruh situasi ini sudah di luar kebiasaan, tidak satupun dari mereka yang lebih terkejut dari yang seharusnya. Penampilan itu, dia mengingatkanku pada seseorang. Begitulah pikir sebagian dari mereka, hingga akhirnya Jenderal Silva yang juga berdiri di sana berkata dengan lantang. Minos Stuart, bangkitnya dataran hitam bab 756 serangan selanjutnya 3. Minos Stuart, dasar bocah pengkhianat. Jenderal Silva berteriak dengan kasar, menatap dingin ke arah Minos sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Ayahmu pasti sangat kecewa. Putranya telah menjadi pengkhianat yang meludahi piring yang memberinya makan. Jadi, katanya, tanpa menyadari fakta bahwa saat ini, level Minos hampir sama tingginya dengan Albert ketika orang ini meninggal. Tapi meski Jenderal Silva mengabaikan kecepatan kultivasi Minos yang luar biasa ini, orang lain di sana tetap memperhatikan hal seperti itu. Ini menakutkan, hanya dalam waktu kurang dari 6 tahun, bocah ini telah mencapai level seperti itu. Beberapa anggota keluarga Silva memikirkannya. Sementara Otis dan Adrian saling memandang dengan penuh perhatian. Ada yang tidak beres dengan bocah ini. Salah satu dari mereka berkomentar kepada yang lain sambil meremas senjata yang dipegangnya lebih keras lagi. Kita tidak bisa membiarkannya tumbuh lebih lama lagi, atau dia sendiri yang akan menjadi ancaman bagi seluruh keluarga kita. Patriark Otis setuju dengan tetua tertinggi. Sudah melihat ke arah Minos dengan niat membunuh yang sulit untuk dilewatkan. Di sisi lain, ahli keluarga Silva lainnya di tempat itu sudah mulai mengenali beberapa wajah kelompok Minos. Keluarga Yil, salah satu dari mereka berkomentar keras ketika dia melihat wajah Patriark Liam dan merasakan kemarahan karena akhirnya bertemu dengan beberapa orang dari keluarga itu. Sebelumnya, pasukan keluarga Silva telah menyerang markas House Yil dengan harapan dapat menyelesaikan masalah mereka dengan tindakan tersebut. Namun yang mengejutkan, tidak ada satupun anggota organisasi tersebut yang berada di tempat tersebut pada kesempatan seperti itu. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang menyediakan layanan luar untuk keluarga Yil yang berada di markas tersebut ketika serangan mereka terjadi. Oleh karena itu, keluarga Silva tidak hanya gagal membalas dendam tetapi juga menyia-nyiakan banyak sumber daya mereka pada kesempatan itu. Oleh karena itu, kebencian mereka terhadap Yil menjadi lebih keras dari sebelumnya. Dasar pengecut, mari kita lihat kemana kamu akan lari hari ini. Seorang individu level 55 berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat anggota keluarga Yil dalam kelompok yang mendekati mereka. Tapi setelah mendengar semua komentar dari musuh-musuh mereka, pihak Minos tidak berkata apa-apa, hanya melanjutkan rencana mereka. Stuart muda kemudian berkomentar kepada orang-orang di kelompoknya. Aku akan melenyapkan 2 di antaranya sekaligus untuk memudahkan tindakan kalian semua. Kalau begitu, Emlyn dan aku akan melawan musuh terkuat di sini sementara kalian semua akan menghadapi 13 lawan yang tersisa. Katanya sambil melihat ke samping, mengamati wajah masing-masing orang di kelompoknya. Tetapi karena kita akan memiliki keunggulan dalam jumlah, cobalah bertarung dalam kelompok untuk melenyapkan musuh terkuat terlebih dahulu. Kami akan menangani yang lebih lemah pada saat kedua. Oke, mereka semua berkata secara bersamaan. Kemudian Minos mulai berlari lebih cepat daripada individu-individu dalam kelompoknya, semakin jauh di depan mereka hingga dia bersiap untuk menyerang. Pada saat itu, dia memegang pedang di masing-masing tangannya, keduanya diarahkan ke tanah, miring sehingga keduanya berjarak 240 derajat satu sama lain. Dan saat Minos berlari dengan pedang ini di posisi ini, dia akhirnya berada cukup dekat dengan lawan tersebut untuk mulai menggunakan tekniknya melawan mereka. Mimpi tanpa batas, matanya bersinar terang saat dia melihat ke arah musuh terlemah di sana. Level 53, satu-satunya yang bisa terkejut dengan teknik ini. Dan tak lama kemudian, aliran energi spiritual unik yang kuat keluar dari mata pemuda itu, langsung menuju ke orang itu, seorang pria berjanggut putih dan berkulit sawo matang. Sementara itu, Stuart muda mengaktifkan teknik lainnya satu demi satu. Dengan ini, tidak butuh waktu lama hingga dia mulai merasakan aliran energi spiritual yang datang dari cincin hitam besar di sekelilingnya, membuatnya merasa jauh lebih kuat. Pedang spasial. Dalam sekejap, dia mengiris udara di depannya, menari dengan pedangnya, sebelum akhirnya, 2 bilah pedang yang kuat mengguncang ruang di sekitarnya, menuju kedua sasaran. Salah satunya, musuh level 54, seseorang yang ingin dikalahkan Minos secepat mungkin. Yang lainnya hanyalah Patriark Otis, yang saat ini sedang bersiap untuk berlari menuju ular berbulu level 56, yang berada di kelompok Minos. Astaga, apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi dia baru di level 50. Beberapa komentar terkejut muncul di tempat itu, ketika musuh kelompok Minos menyadari betapa mampunya dia. Brengsek, kita memakan waktu terlalu lama. Dia sudah lepas kendali. Seseorang berkata,
tepat sebelum serangan Minos akhirnya mengenai sasarannya. Seseorang menjerit kesakitan yang luar biasa saat pertahanannya dengan cepat mulai rusak, dan pedang spiritual yang dilempar Minos mengiris lehernya. Pada saat yang sama, target dari teknik mental baru saja menyadari bahwa dia telah diserang ketika dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di tempat yang gelap, di mana dia tidak dapat merasakan apapun. Tidak mendengar apapun, seolah-olah dia kehilangan kontak dengan seluruh tubuhnya, kehilangan semua indera fisiknya. Namun tidak hanya itu, tempat ini pun tidak memiliki energi spiritual. Oleh karena itu, Raja Spiritual level 53 ini juga tidak dapat menggunakan indera spiritualnya. Apa yang sedang terjadi? Di mana saya? Kenapa aku tidak bisa merasakan tubuhku? Dia bertanya-tanya, merasakan teror yang tidak biasa, perlahan menjadi semakin gelisah, tidak memahami situasinya. Namun kehilangan akal sehat adalah salah satu pengalaman terburuk yang pernah dialami seseorang. Menurut para ahli dunia ini, seseorang yang mengalami hal ini akan segera mengalami penurunan kondisi mental hingga tidak dapat kembali lagi. Setelah itu, delusi yang tak terbayangkan akan menyebabkan orang tersebut menjadi gila hingga struktur mentalnya hancur total. Dan saat merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan yang terkuat pun akan mati dalam hitungan menit. Tentu saja, mengingat orang tersebut belum melampaui batas fisik yang ditentukan oleh tubuh, yaitu berada di bawah level 70. Namun tidak demikian halnya dengan kultivator level 53 ini. Karena itu, dia pasti akan jatuh. Dan sementara orang itu dengan cepat jatuh ke dalam spiral degradasi yang tak ada habisnya. Kepala salah satu target Mino itu terpisah dari seluruh tubuhnya. Itu terjadi cukup cepat. Bahkan sebelum Otis mencoba mempertahankan diri dari serangan Stuart muda, Raja Spiritual yang berlari menuju Eda sebelumnya tidak mampu melindungi dirinya dan terbunuh. Nabrak. Bajingan. Otis mengacungkan amarahnya, tepat setelah didorong mundur beberapa meter dan merasakan tangannya sakit saat dia memegang pedangnya sendiri. Dia ingin menghadapi musuh terkuat di kelompok Minos dan kemudian menangkap pemuda ini. Tapi tiba-tiba, lawannya ini melakukan hal yang tidak terduga dan memulai pertarungannya sendiri, menyerang dua orang lainnya dan bahkan dia, seseorang di level 58. Brengsek. Seharusnya aku membunuh cacing itu 6 tahun lalu. Dia berpikir dengan jijik, merasakan sensasi yang tidak enak di tenggorokannya. Dia tidak membunuh Stuart muda saat itu untuk menghindari komplikasi yang tidak perlu. Dan karena Minos adalah serangga di matanya saat itu, semua tanda telah membuat pria ini mengabaikan putra Albert. Tapi sekarang setelah dia melihat putra dari orang yang pernah dia rencanakan untuk dijatuhkan, seseorang yang telah tumbuh hingga membahayakan dirinya sendiri, Otis mau tidak mau merasa tidak enak. Pada akhirnya, menyelesaikan masalah sepertinya merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Tapi setidaknya dia merasa dirinya masih sedikit lebih kuat dari Minos. Aku harus melenyapkannya sekarang. Jika dia tumbuh lebih signifikan, bahkan Raja Brown pun tidak akan mampu menghentikannya. Otis memikirkan hal ini sambil matanya berkibar, fokus ke arah Minos. Pada saat ini, dia bahkan tidak repot-repot melihat kedua anggota keluarga yang baru saja terjatuh di sekitarnya. Dia memandang Adrian dan yang lainnya di sana dan berkata, "Bantu aku memisahkan bocah ini dari kelompoknya yang lain. Aku akan melenyapkannya." Dan setelah mendengar ini, mereka yang terkejut dengan kekuatan menakutkan Minos, termasuk Jenderal Silva, mengalihkan perhatian mereka pada apa yang baru saja dikatakan Otis. Sepertinya tidak ada alternatif lain di sini. Mereka semua merasa bahwa melenyapkan Minos adalah satu-satunya hal yang penting. Dan karena hanya Otis yang tampaknya memiliki kemampuan untuk melawan Minos, mereka semua setuju. Segera mulai memberikan ruang bagi pria itu saat mereka bergerak ke arah musuh lainnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 757 serangan selanjutnya 4. Tidak butuh waktu lama, dan tak lama kemudian 13 spesialis dari kelompok tentara kontrarevolusi tersebut mulai menyerang ke arah 15 orang dari kelompok Minos tersebut. Yang terkuat menargetkan dua ular berbulu, sang patriark dan tetua tertinggi keluarga Yil, yang terkuat di tim Minos dalam hal level. Di sisi lain, individu-individu yang lebih lemah itu menyerang ke arah anggota keluarga Hayes dan Stokes, para raja spiritual di tingkat awal tahap ke-6. Yang tinggal di kota kering berdasarkan perjanjian keluarga mereka dengan Minos. Di antaranya adalah Mandy Stokes, level 51, dan Vivian Hayes, level 50. Selain mereka, Grace juga ada di sana karena dia adalah salah satu letnan tentara Dataran Hitam, seseorang yang berlevel 50, target lain dari lawan yang lebih lemah di tempat itu. Mereka memiliki level yang rendah, tetapi semuanya telah mempelajari lebih dari 2 teknik pertarungan tingkat perak. Oleh karena itu, kemampuan tempur mereka tidak dapat diremehkan, dan karena alasan ini, mereka datang bersama anggota kelompok lainnya. Bagaimanapun, ketika orang-orang dari keluarga Silva menyerang mereka, tidak satu pun dari orang-orang ini berdiri menunggu untuk bertindak. Sebaliknya, mereka sudah tahu betul apa yang harus mereka lakukan.
Oleh karena itu, ketika musuh mengubah perilakunya, masing-masing orang beradaptasi dengannya. Mereka semua sudah tahu kalau hanya Minos dan Emlyn yang akan melawan musuh terkuat di tempat ini. Jadi, ketika musuh mulai menyerang ke arah mereka, mencoba melawan mereka, sebagian besar tim Minos hanya mengambil kesempatan untuk memberikan apa yang mereka inginkan. Mereka mulai menyerang balik, siap terlibat konflik langsung melawan orang-orang tersebut. Itulah yang sedang dilakukan oleh salah satu ular berbulu itu, saat dia turun dari tempat dia melayang di udara dan mulai merangkak melintasi daerah setempat menuju musuh-musuhnya. Dia kemudian mengayunkan ekor panjangnya dengan kuat, menciptakan beberapa gundukan yang mengguncang bumi di sepanjang jalan saat serangan yang datang ke arahnya dibelokkan atau ditabrakkan ke medan. Di sisi lain, dia tidak membuang waktu, dan begitu dia cukup dekat dengan musuh-musuhnya, dia membuka mulut ular besarnya dan mengeluarkan cairan hijau. Tapi dia bukan satu-satunya yang melakukan sesuatu. Melihat orang-orang itu ingin menghalangi jalannya, mencegahnya bergabung dengan Minos. Emlyn menggunakan kecepatan luar biasa untuk bergerak melintasi medan itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan 6 ekornya untuk melindungi dirinya dari serangan musuh saat dia pergi. Manusia rendahan, apa menurutmu itu cukup? Dia bertanya pada seseorang level 55 di sana sambil menatap matanya dengan dingin. Tapi dalam melakukan hal itu, dia tidak santai saja, dan ketika musuh tidak menduganya, cakar salah satu kakinya menebas ke arah lehernya. Ah, binatang terkutuk, kamu hampir menipuku. Dia menjerit saat dia perlahan jatuh ke tanah dengan luka dalam di bahu kanannya. Jika bukan karena dia nyaris lolos dari pesona mata Emlyn dan melemparkan dirinya ke tanah dengan cepat, cakar rubah ekor 9 ini bisa saja merenggut kepalanya. Namun beruntung baginya, kekuatan mentalnya cukup tinggi untuk menahan pesona ibu Kila yang berada satu tingkat di bawah dirinya. Dan dengan itu, Emlyn akhirnya mendapatkan ruang yang diinginkannya untuk lari ke tempat Minos berada. Sementara itu, anggota lain dari kelompok di belakang Kam itu sudah berhadapan dengan individu lain di tim Minos, terkejut dengan kekuatan beberapa orang tersebut. Khususnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh ketiga makhluk spiritual tersebut, sesuatu yang sangat tidak biasa dilihat di organisasi regional. Sulit untuk menghadapi monster berlevel tinggi di organisasi regional. Karena itu, orang-orang di sana terkesan dengan kedua ular berbulu itu, spesimen yang sulit ditemukan. Tapi di saat yang sama, mereka tidak boleh terbawa oleh karakteristik kelompok musuh yang tidak biasa ini. Sisi lain lebih kuat dari yang bisa dilihat mata. Jadi, jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa berakhir seperti dua orang yang terkena serangan awal Minos. Bentrokan, Liam, tua bangka, bersiaplah untuk kematianmu. Kata salah satu raja spiritual terkuat di kelompok itu, seseorang yang meskipun berada di level 55, hampir siap untuk naik level. Namun lawannya bukanlah orang yang mudah. Bagaimanapun, perbedaan level sulit untuk diatasi. Ceka, aku pernah takut padamu, Sylvaas, di masa lalu, Haden. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Sudah waktunya kalian menghilang. Patriark Liam mengatakan ini dengan niat membunuh yang kuat di matanya saat dia mengarahkan senjatanya ke musuh itu. Liam Yale kemudian tersenyum pada orang itu dan berkata dengan nada merendahkan. Tapi Haden, kamu bodoh. Kamu bukan tandinganku. Setelah itu, dia melambai ke samping dan secara singkat menunjukkan kepada lawannya apa yang terjadi di sekitarnya. Tak satu pun dari 13 raja spiritual yang mengikuti rencana Otis telah mati hingga saat ini. Namun masing-masing dari mereka menghadapi masalah saat berhadapan dengan orang-orang dari tim Minos. Beberapa sudah mengalami luka yang terlihat oleh semua orang di tempat itu. Sebaliknya, yang lain terlihat sedikit lebih baik, bertarung tatap muka dengan lawan mereka, dengan bermartabat. Tetapi ketika orang ini melihat penampilan Adrian dan Jenderal Silva, mau tak mau dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tetua tertinggi keluarga Silva baru saja memulai pertarungannya dengan ular berbulu terkuat di sana. Tapi pakaian dan armornya sudah sebagian terkorosi, sementara noda parah di lengan bawahnya akan membuat siapapun menggigil. Orang itu adalah yang terkuat kedua di kelompoknya tapi sudah berteriak kesakitan saat melawan ular itu. Ah, sial, hati-hati dengan air liurnya, itu asam murni. Ia berteriak kepada masyarakat sekitar, terutama sesama anggota keluarganya yang sedang melawan ular lainnya. Di sisi lain, Jenderal Silva sedang dihajar oleh Eda, terus-menerus terkena pukulan wanita ini hingga armornya hancur seluruhnya sekarang. Ah, Jalang, apa kamu tahu siapa aku? Kekuatan. Ah, Jenderal Silva sangat marah, tapi Eda tidak tertarik dengan betapa tersinggungnya musuhnya. Dia akan membunuhnya, jadi tidak ada bedanya apa yang dia katakan. Tidak ada artinya memperhatikan kata-kata terakhir seseorang yang akan segera mati di tangannya. Karena itu, selain ekspresi acuh tak acuh di wajah wanita cantik dewasa ini, Jenderal Silva gagal mengubah kondisi mental lawannya dan terus menderita di tangannya. Brengsek, bantu aku menghadapi wanita jalang ini. Dia berteriak ke arah raja spiritual lainnya di sana, khususnya yang menghadapi Mendi, Vivian, dan Grace.
Dan melihat situasi keduanya, Raja Spiritual yang sedang melawan Liam saat ini merasa tidak enak atas semua ini dan tutup mulut. Saat sang patriark berurusan dengan bocah itu, kita lihat apalagi yang perlu kamu bicarakan, serangga. Jadi, dia merenung sambil bersiap untuk melakukan serangan balik terhadap lawannya. Sementara itu, anggota keluarga Yi lainnya di tempat ini membantu anggota tim Minos yang levelnya lebih rendah bertarung di tempat ini. Mereka memiliki keunggulan numerik di sini karena yang lebih kuat sudah fokus untuk menghilangkan lawan dengan level yang lebih tinggi. Jadi, beberapa anggota keluarga Yi mendukung perempuan tersebut. Mereka kuat pada level mereka, dan dengan melawan beberapa lawan, yang merupakan bawahan keluarga Silva, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa segala sesuatunya berbahaya bagi mereka karena cadangan energi mereka lebih rendah dibandingkan lawannya. Oleh karena itu, dukungan dari bawahan Minos ini sangat disambut baik oleh mereka. Dengan ini, mereka berjuang untuk menjaga musuh-musuh yang lebih lemah tetap diduduki sementara mitra mereka yang lebih kuat membunuh setidaknya satu dari lawan-lawan tersebut. Setelah itu terjadi, segalanya akan menjadi semakin mudah bagi mereka. Dan tidak akan lama lagi pertempuran ini akan berakhir. Akankah Minos benar-benar bisa menangkap orang itu? Vivian bertanya-tanya sambil melihat ke arah di mana pemuda itu sudah menghadap Otis. Level 58. Dan pada saat itu, dia melihat Emlyn masuk ke dalam pertarungan keduanya, tepat ketika mereka berdua berdiri saling berhadapan, dengan pedang saling bersentuhan. Bangkitnya dataran hitam bab 758 serangan selanjutnya 5. Astaga! Segera setelah mendekati lokasi pertarungan antara Minos dan Otis, Emlyn segera melancarkan salah satu serangan cakar khasnya, membelah udara ke arah musuh tersebut. Saat melakukan itu, dia berdiri dengan kedua kaki belakangnya sambil membuat gerakan yang menargetkan titik-titik vital dari individu yang saat ini menghadapi Minos. Dentang, dua pedang saling bertabrakan saat Minos mengayunkan kedua pedangnya melawan satu-satunya senjata Otis, berhadapan langsung dengan musuhnya ini. Dan hal yang sama juga terjadi pada Otis. Saat bertukar pukulan dengan Raja Spiritual muda ini, dia menatapnya dengan serius sementara beberapa pemikiran melintas di benaknya. Lawan ini diciptakan oleh tindakannya sendiri. Dan jika dia tidak menyelesaikan masalah ini hari ini, hanya masalah waktu sebelum tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi dia dan seluruh keluarganya. Dengan itu, dia berjuang dengan semua yang dia miliki sambil mengatur, pada tingkat kecil, untuk memberikan tekanan pada Stuart muda, yang saat ini sedikit lebih lemah dari dirinya. Tapi Minos bukan hanya petarung yang luar biasa, tapi dia juga sangat termotivasi untuk pertarungan ini dan, oleh karena itu, mampu bertahan dalam pertukaran dengan lawannya tanpa terluka. Dia merasakan segudang perasaan negatif jauh di dalam dirinya, ketika dia ingat bahwa orang seperti itu bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Karena itu, emosi pemuda ini meluap saat ini, bersamaan dengan ia berusaha mengalahkan orang tersebut dan membuatnya membayar atas kejahatannya sendiri. Itu jelas tidak akan mengubah situasi Albert sama sekali. Meski begitu, setidaknya Minos berusaha memberikan keadilan pada nama ayahnya. Di sisi lain, ini adalah tindakan egoisnya sendiri. Manusia menghadapi emosi dan kehilangannya dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang menganggap hal ini sebagai hal yang wajar, bahkan terkadang dirayakan. Dan ini membuat upaya mengatasi lebih mudah dicapai. Namun bagi sebagian orang, mengatasi masalah membutuhkan lebih dari sekadar waktu. Beberapa orang seperti Minos perlu mengambil tindakan kotor dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang lebih aktif. Tidak ada bedanya bagi Albert jika Otis meninggal atau disiksa. Tapi Minos menginginkannya seperti itu. Dia merasa bahwa untuk melanjutkan masalah ini, dia harus menghancurkan lawan ini. Di permukaan, dia mungkin terlihat tangguh, menempatkan masalah di hadapan mereka yang berada jauh, tapi itu murni pragmatisme. Namun sebenarnya, upaya pembunuhan itu sangat mengganggunya, sesuatu yang membuatnya merasa lemah, rentan. Dia tidak menyukainya, sama seperti dia menyukai kenyataan bahwa orang yang memerintahkan kematian ayahnya masih hidup. Dan untuk mengatasi semua ini, Minos akan menggunakan keadilannya sendiri untuk menindas orang ini, menghadapi situasi tersebut tanpa peduli apakah hal itu akan membuat perbedaan bagi mendiang ayahnya atau tidak. Mungkin itu akan terjadi, dan itu akan baik-baik saja. Tetapi sebaliknya juga tidak buruk, dan selama dia bisa mengatasinya, dia akan puas. Sayangnya bagi Otis, Minos bukanlah orang yang pemaaf. Astaga! Dan pada saat itu juga, ketika keduanya sedang bersilangan pedang yang dikirim oleh Emlyn dengan cepat mendekati tempat itu. Minos kemudian mengambil langkah mundur yang besar, memberikan ruang bagi serangan sekutunya, sambil bersiap untuk menyerang lagi sesegera mungkin. Tapi Otis, yang kurang menyadari serangan Emlyn dibandingkan Minos, berbalik ke arah pedang itu dengan mata terbelalak karena terkejut dengan apa yang dilihat dan dirasakannya. Apa itu? Dia merenung sambil mengerutkan kening dan bersiap menghadapi serangan yang dikirim oleh Emlyn. Rubah sialan ini sama seperti dia. Dia jauh lebih kuat dari levelnya sendiri.
Menyadari kekuatan serangan yang dikirim oleh Emlyn dan levelnya, Otis merasa terkejut bertemu dengan makhluk spiritual yang mampu melakukan hal seperti itu. Dia belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidupnya. Tapi, selain kekuatan Emlyn yang luar biasa, yang ngomong-ngomong tidak kalah dengan Otis, pria ini melihat sesuatu yang tidak ingin dilihatnya ketika dia berbalik untuk membela diri. Di tempat yang berseberangan dengan tempat dia dan Minos bertarung, anggota keluarganya ditekan oleh lawan mereka, dan beberapa dari mereka sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia berkata dengan kaget, tepat ketika dia merasakan sesuatu. Ia menjerit kesakitan, bukan karena serangan Emlyn itu sendiri, sesuatu yang berhasil ia tolak dengan pedangnya. Tapi sebaliknya, sebagai pukulan. Dia menganggap dari belakang telah melakukan hal seperti itu. Ketika Otis berbalik untuk membela diri, Minos tidak menahan diri dan menggunakan sebagian besar kekuatannya dalam pukulan dahsyat dalam upaya memanfaatkan masuknya Emlyn ke dalam pertempuran mereka. Berbeda dengan Otis, Minos bisa terus bertarung di tempat ini, menyerap energi dari banyak musuh di area sekitarnya. Oleh karena itu, ia tidak akan menyia-nyiakan energinya pada saat yang tepat ketika pria itu sebagian terkejut dengan serangan Emlyn. Dengan itu, dia meluncurkan satu serangan pedang ke arah punggung pria itu. Itu adalah sesuatu yang terfokus hanya pada satu titik, seolah-olah dia mencoba menggunakan pedang itu untuk menusuk lawannya seperti yang dilakukan seseorang dengan tusuk kayu di daging. Ditambah dengan kecepatannya yang luar biasa, serangannya telah mengalahkan pertahanan Otis, armor hebat, dan teknik pertahanan yang aktif di sekitar tubuh patriark itu. Namun meski dengan pertahanan seperti itu, Otis merasakan ujung pedang Minos menusuk punggungnya dengan dangkal hingga akhirnya berhenti di salah satu tulang rusuknya. Anak nakal, dia dengan dingin, ucapnya sambil mencoba menoleh ke arah Minos untuk melawan hal seperti itu. Pukulan ini tidak terlalu serius, tapi Otis merasakan sakit luar biasa yang sudah lama tidak dirasakannya. Dan dengan menambahkan semua variabel di sekitarnya, pria ini menjadi semakin marah saat ini. "Ceka, kamu sudah selesai, Otis Silva." Minos mengatakan ini ketika dia melihat Emlyn beberapa meter dari mereka berdua, berlari sambil memperlihatkan gigi setajam siletnya. "Pada hari kamu berkomplot melawan ayahku, kamu melakukan semua ini pada dirimu sendiri." Dia berkata sambil mengarahkan sebagian besar energinya ke tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan. Bergerak ke sana kemari, mencoba menghindari serangan Otis. Kamu akan mati di tanganku, bocah." Pria yang tampak tua itu mengatakan itu sambil berkeringat dingin. Namun saat Otis menyerang ke arah Minos, masih dengan pedang tertancap di punggungnya, Stuart muda bergerak dengan cekatan, dengan tangan dalam posisi tertentu, bersiap melakukan sesuatu. Dan kemudian, ketika dia melihat Emlyn melompat dengan mulut terbuka ke arah Otis, Minos segera menggerakkan kedua tangannya untuk meraih pedang lawannya. Dengan melakukan itu, dia meletakkan telapak tangannya di sisi pedang itu sambil menggunakan seluruh kekuatan fisiknya yang dihasilkan oleh tubuh yang tidak bisa dihancurkan untuk menekan senjata itu. Dia kemudian bersandar ke samping, menarik bagian vital tubuhnya menjauh dari serangan lawan, memperlambat pedangnya hingga benar-benar tersegel dalam satu posisi. Aduh, saat itu juga, Emlyn bersiap menggigit salah satu lengan Otis, siap merobeknya dengan gigitannya yang kuat. "Kau harus berusaha lebih keras lagi. Dasar rubah bodoh," Otis berteriak marah sambil terus memaksakan pedangnya agar Minos melepaskannya. Ia kemudian menggerakkan salah satu kakinya, menendangnya ke samping ke arah Emlyn, siap mendorongnya menjauh saat ia berhadapan dengan Minos. Kekuatan. Di saat yang sama, Minos juga tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia menendang dengan kekuatan besar ke arah bola Otis saat dia menjatuhkan pedang itu dan memanggil senjatanya yang lain. Bangkitnya dataran hitam bab 759 serangan selanjutnya 6. Akhirnya, tendangan Otis mengenai bagian bawah leher Emlyn, membuatnya terbelakang saat tubuh besarnya berputar. Aduh, retakan! Namun di saat rubah ekor 9 terlempar ke belakang, tendangan Minos mengenai sasarannya, tepat di antara kedua kaki Otis. Jeritan kesakitan yang nyaring terdengar dari pria itu saat kakinya gemetar pelan, saat sensasi menggetarkan mengalir ke seluruh tubuhnya. Otis jelas telah mengaktifkan pertahanannya dan memiliki tubuh yang agak kuat. Tapi karena Minos menggunakan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, kekuatan tendangan sebelumnya terlalu besar, menyebabkan orang ini cukup kesakitan. "Bocah pengecut, bertarunglah seperti laki-laki." Dia mengacungkan amarahnya sambil menguatkan dirinya dengan pedangnya, mencoba menjauh dari Stuart muda yang berguling-guling di tanah. "Bersiap menyerang. Aku berjuang untuk menang. Sama seperti yang kulakukan saat aku membunuh putramu." Stuart muda berkomentar dengan jahat sambil memegang pedang bermata emasnya dengan kedua tangannya, menyerang pria itu secara diagonal. "Apa katamu?" Otis mengacungkan amarahnya saat akhirnya mengetahui penyebab kematian putranya. Selama ini, dia tidak tahu apa-apa tentang hal itu sejak tim investigasi pertama tewas di Kota Kering dalam upaya menyalahkan Minos.
Di sisi lain, anggota tim investigasi kedua yang juga menemukan kaitan Minos dengan kematian Darrell Silva telah meninggal di Dataran Hitam. Hal yang paling berhasil mereka capai adalah menyampaikan informasi tentang perubahan wilayah itu kepada atasan mereka. Namun soal kematian Darrell, Otis belum mengetahui siapa yang telah merenggut nyawa putra kesayangannya hingga saat ini. Setelah mengetahui perubahan di Dataran Hitam, fokus dia dan keluarganya pun beralih dari mencari petunjuk pembunuh Tuan Muda Darrell menjadi melawan musuh di tempat seperti itu. Dan setelah bertempur beberapa kali dan mengalami banyak kerugian, ancaman yang semakin besar di wilayah itu telah melampaui apapun yang pernah dihadapi keluarga ini selama ribuan tahun. Oleh karena itu, Otis tidak lagi punya banyak waktu untuk memikirkan balas dendam atas kematian putranya. Itu bisa dilakukan di masa depan. Di sisi lain, keberadaan keluarga dalam jangka pendek jauh lebih penting daripada balas dendam pribadi pria ini. Dengan itu, dia sampai pada titik ini tanpa mengetahui apapun tentang hal itu sampai Minos memberikan informasi ini kepadanya. Dan setelah mendengar ini dan mulai menghubungkan titik-titiknya, Otis Silva menjadi semakin merah karena marah, merasa bahwa dia telah dimanipulasi dan sangat tersinggung oleh seorang pria berusia 20 tahun. Darrell telah meninggal selama lebih dari 4 tahun. Dan dalam interval ini, keluarga Silva hanya mengumpulkan kekalahan. Seolah-olah mereka dikutuk, dan sekarang, mengetahui hal ini, semuanya menjadi masuk akal. Minos telah merugikan mereka selama ini, perlahan-lahan membangun situasi saat ini di mana rumah Silva berada di bawah ancaman kehancuran. Iblis terkutuk, kamu membunuh anakku dan menghancurkan keluargaku. Otis berteriak sekuat tenaga, memerah karena marah, seluruh urat di wajahnya terbuka. Gemetar karena kebencian yang dia rasakan sekarang. Aku tidak hanya membunuhnya, tapi aku juga akan membunuhmu, serangga. Saat dia mengatakan ini, Minos mengaktifkan pedang spasialnya sekali lagi. Menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terkendali saat dia menyerang musuhnya. Brat, jika aku tidak membunuhmu hari ini, namaku bukan Otis Silva, maka kamu akan mati seperti cacing tak bernama. Pak tua jompo, astaga! Dan pada saat itu, Otis bergegas menuju Minos dengan marah, mengabaikan medan perang di sekitarnya, hanya fokus untuk melenyapkan orang di depannya ini. Saat Otis melihat mata pemuda itu bersinar dalam warna pelangi, dia hampir bisa melihat wajah putranya di depannya saat dia melawan teknik musuhnya. Cacing! Kamu seharusnya melihat ekspresi menyedihkan di wajah serangga itu. Minos berkata dengan nada kasar sambil meremas luka mental lawannya. Dia memohon untuk tetap hidup, mencoba menyebutkan betapa kuatnya ayahnya. Tapi kamu tidak ada di sana, ucapnya sambil mencondongkan tubuh ke samping dan merasakan udara terpotong oleh senjata musuhnya. Mino, Otis meraung, masih meronta. Pada akhirnya, aku membunuhnya dengan satu pukulan ketika aku beberapa level lebih lemah darinya, sama seperti situasi kita saat ini. Katanya, terus-menerus menyerang musuh ini ketika dia melihat Emlyn kembali ke pertempuran. Dan ketika saya memenggal kepalanya, ekspresi wajahnya benar-benar ketakutan, tidak percaya akan kematiannya yang terlalu dini. Aku akan melakukan hal yang sama padamu. Serangga tua, aku akan memenggal kepalamu dan memperlihatkannya kepada ratusan ribu orang. Dia berkata sambil memasang ekspresi gembira, melihat betapa kata-katanya mengacaukan psikologi lawannya. Dasar bajingan. Namun ketika Otis mengutuk Stuart muda, sambil mengutuk putra Albert dalam pikirannya, patriark ini telah membuat kesalahan besar. Dengan terpancing oleh provokasi Minos, dia telah menempatkan dirinya dalam posisi rentan dan Emlyn selalu memanfaatkannya. Engah. Dan kemudian, ketika dia akhirnya mencapai salah satu kaki Otis, Ibu Kila menutup mulut besarnya. Menghancurkan potongan daging itu dalam satu gigitan. Otis mulai meraung kesakitan sejak saat itu ketika darah muncrat dari sudut mulut Emlyn, dan bagian bawah kaki itu bergetar hebat. Retakan, akhirnya, suara patah tulang di bagian tubuhnya bergema di area itu saat Emlyn menarik potongan daging itu ke arah yang berlawanan dengan pria itu. Hewan terkutuk, aku akan membunuhmu. Dia menjerit putus asa ketika dia mencoba melakukan sesuatu terhadap Emlyn, dan saat ini perasaan marahnya berkurang terhadap Minos. Tapi saat dia mencoba melakukan sesuatu, dia merasakan sesuatu menembus pergelangan tangannya yang memegang pedangnya. Dan saat tangannya terjatuh ke tanah, Otis menjerit kesakitan saat Emlyn akhirnya melepaskan potongan daging tadi dan menggunakan cakarnya untuk menjepit bagian tubuh pria tersebut. Setelah itu, Minos tidak membuang waktu dan menggunakan pedangnya untuk menebas bagian belakang kepala Otis, tidak terlalu dalam untuk membunuhnya, tetapi cukup dalam untuk melukai. Stuart muda kemudian mengambil langkah tegas sambil mengucapkan kalimat orang ini secara praktis. Cacing, itulah akhir dari dirimu. Tidak. Menyadari apa yang terjadi, Otis berteriak putus asa, sangat menyesali keputusannya sebelumnya. Pada saat yang sama, dia berharap setidaknya terjadi sesuatu agar budidayanya tidak terpengaruh. Dia bahkan berpikir untuk mengorbankan dirinya sendiri dan mencoba membawa Stuart muda bersamanya.
Sayangnya, sudah terlambat baginya. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya, dan gerakan Minos terlalu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan ritual pengorbanan. Tidakkah, engah. Kemudian kelenjar semi-transparan dengan pancaran warna-warni dicabut secara paksa dari pangkal leher belakang Otis saat dia dengan putus asa. Dengan air mata berlinang, menjerit. Namun tidak lama setelah budidaya spiritualnya dihancurkan, Otis bahkan tidak sempat tersadar dari keterkejutannya ketika Minos merantainya. Kamu tidak akan mati hari ini, serangga. Kamu tidak akan mati dengan bermartabat di medan perang. Ucap Minos lantang. Merasakan sensasi yang luar biasa seolah-olah sedang melepaskan beberapa beban yang menemaninya selama beberapa tahun terakhir. Saat dia merasa baik dan bernapas dengan tenang setelah menyelesaikan pertarungannya, dari 13 raja spiritual musuh sebelumnya, hanya 7 dari mereka yang masih hidup saat ini. Tetapi bahkan jika masing-masing dari mereka berada dalam kondisi yang buruk, mereka semua melihat momen terakhir pertarungan Minos melawan Otis, terkejut, putus asa bagi keluarga Silva mereka. Kepala keluarga, salah satu dari mereka berteriak sambil air mata mengalir di matanya. Tidak mungkin, Otis, Adrian berkata lantang, mengabaikan lengan dan kakinya yang hilang dalam pertarungan ini. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi pada leluhurnya, satu-satunya orang yang benar-benar dia percayai di dunia ini. Namun bahkan orang yang paling dia hormati pun baru saja tersungkur di kaki Minos. Sungguh akhir yang tragis bagi para ahli yang pernah berada di puncak kerajaan ini. Tidak mungkin, itu hanya mimpi buruk. Namun meski beberapa dari mereka putus asa melihat kejatuhan Otis, orang-orang di tim Minos tidak menganggap enteng dan melanjutkan apa yang mereka lakukan. Tua bangka, jangan khawatirkan Otis. Khawatirkan dirimu sendiri. Liam Yil berteriak sambil menyeringai, sekali lagi menyerang sasarannya. Mati. Bangkitnya dataran hitam bab 760 meninggalkan medan perang. Setelah kepindahan Liam Yil, Adrian segera mengalami saat-saat terakhirnya di dunia ini, ketika nyawanya terkuras habis bersama darahnya melalui luka fatal di dada kirinya. Tapi tetua tertinggi keluarga Silva bukanlah satu-satunya yang terbunuh di momen yang menentukan ini. Setelah Minos dan Emlyn menyelesaikan pertarungan mereka melawan orang terkuat di area itu, keduanya tidak gagal untuk mendukung anggota tim mereka. Rubah ekor 9 itu bergegas menuju lawan terkuat yang tersisa dan membantu anggota tim penyerang ini, beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan terluka. Pada saat yang sama, Stuart muda terus menyerap energi musuh sambil menyerang mereka dari jauh. Bagaimanapun, setelah beberapa napas sejak kehancuran budidaya spiritual Otis, masing-masing musuh yang masih hidup di tempat ini telah jatuh ke dalam kegelapan kematian. Beberapa dari mereka telah bertempur dengan gagah berani dan menimbulkan masalah bagi prajurit, bawahan, dan sekutu Minos di tempat ini. Namun karena keunggulan total kekuatan bertarung tim penguasa dataran hitam, tidak ada satupun rakyatnya yang terluka parah. Beberapa bahkan membawa beberapa tanda dari pertempuran ini selama beberapa tahun, sesuatu yang mengingatkan mereka pada peristiwa ini. Namun tidak ada hal yang dapat membatasi atau menimbulkan masalah dalam jangka pendek. Meski begitu, setelah kematian lawan level tinggi terakhir, grup ini telah menyelesaikan tujuan mereka di tempat ini, dan tidak banyak yang bisa dilakukan di sekitar sini. Menyadari hal ini, Minos melihat mayat-mayat di sekitar dan berkata, "Potong kepala mereka masing-masing dan bawakan kepadaku beserta cincin spasialnya." Mendengar hal itu, sebagian dari orang-orang itu mulai melakukan apa yang diperintahkan Minos, sementara Mendy dan Vivian mendekati pemuda tersebut. "Minos, apa kita tidak akan mendapat apa-apa untuk ini?" Mendy bertanya langsung, dengan sedikit senyum di wajahnya. "Aku juga ingin mengetahuinya." Vivian memikirkannya tanpa berkata apa-apa. Namun dia tidak berani bertanya secara langsung seperti Mendy karena dia tidak memiliki kedekatan dengan Stuart muda seperti wanita ini. Dan karena dia sudah mempunyai kesan khusus bahwa Minos akan melakukan apapun yang diinginkannya, dia hanya diam saja, memperhatikan jawabannya. Minos lalu berkata, "Tidak kali ini. Setiap kali ada investasi dari pasukanku, semua barang yang dikumpulkan harus dikirim ke markas. Jika tidak, barang milik siapapun yang kamu bunuh akan menjadi milikmu sendiri." Dia berkomentar sambil menunjuk ke arah di mana para prajurit pasukan dataran hitam menggunakan berbagai jenis susunan spiritual untuk menghibur jenderal spiritual musuh. Tentara perlu memulihkan semua investasi yang dilakukan dalam perang. Jadi, maksudmu kami akan membayar kerusakan perang di dataran hitam? Mendy bertanya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Kamu cukup pintar, Mendy. Kamu benar, tapi bukankah itu yang dilakukan keluarga bisnis? Seperti House Stokes Anda, CK. Sementara Mendy merasa tidak puas tetapi tidak tahu harus berkata apa kepada Stuart muda, Vivian melangkah maju dan bertanya. Apa yang ingin kamu lakukan dengan kepala-kepala itu? Itu kejutan, ucapnya sambil melihat ke arah tempat Otis terbaring di tanah, pingsan. Tapi kalau sedang mengadakan pesta, selalu menyenangkan jika menggunakan beberapa dekorasi.
Komentarnya saat akhirnya menerima semua barang yang dikumpulkan di area itu dari tangan Eda. Setelah menerima cincin spasial yang ditinggalkan oleh Raja Spiritual musuh yang terbunuh dalam konflik itu, bersama dengan 15 kepala itu, serta menyimpan item penyimpanan Otis di miliknya sendiri. Minos tersenyum dan berkata, "Yah, waktunya berangkat. Eda, kamu bisa memulai penarikan tentara di pinggiran dan kembali ke markas rahasia di Kota Kuning. Priam, kamu akan menggendong lelaki tua jompo itu," ucapnya sambil menunjuk ke arah Otis. "Pokoknya, ayo pergi," ucapnya tepat setelah melambai ke Eda dan mengamati sekilas ledakan dan efek visual yang terjadi di sekitar tempat ini. Saat ini, tentaranya di pinggiran kamp musuh masih terus menyerang pasukan tentara kontra-revolusi, menggunakan susunan mereka untuk melakukannya. Setelah semuanya dimulai kurang dari 10 menit yang lalu, pihak pasukan musuh telah mengubah situasi mereka. Awalnya mereka menderita karena diserang secara tiba-tiba, di tempat yang pada awalnya dianggap relatif rahasia. Namun seiring berjalannya waktu, mereka berubah dari sekadar membela diri menjadi menyerang musuh-musuh di pinggiran area ini. Dengan begitu, kini banyak prajurit yang datang dari markas rahasia pasukan Minos di Kota Kuning yang bergantung pada penghalang besar untuk mempertahankan diri dari lawan sambil menunggu penyelesaian konflik utama. Lagi pula, mereka tidak bisa menghadapi begitu banyak orang hanya dengan kekuatan mereka, karena jumlah lawan mereka jauh lebih banyak daripada mereka. Alhasil, mereka berada dalam situasi pasif sementara lawannya semakin mendekat ke posisi mereka. Tapi begitu Eda mengucapkan selamat tinggal pada Minos dan orang-orang lain yang sedang menuju kota kering saat ini, wanita ini segera memicu pagar yang tersebar di sekitar area tersebut. Dengan itu, sudah waktunya bagi pasukan untuk mundur dari kamp musuh ini. Ayo, abaikan postinganmu, saatnya lari, haha. Akhirnya, Tuan Muda pasti telah memusnahkan orang-orang bodoh itu. Jangan merayakannya terlalu keras. Jika musuh cukup gila untuk mengejar kita, kita akan mendapat masalah. Seseorang mengomentari hal ini di salah satu dari banyak kelompok di sekitar kamp itu, salah satu dari banyak kelompok yang sudah meninggalkan pos mereka. Mereka telah meninggalkan susunan serangan yang sebelumnya mereka aktifkan untuk memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Sementara itu, lawan akan terus mendapat masalah hingga kristal pada item tersebut habis. Itu bukanlah sesuatu yang murah untuk dilakukan. Namun, karena perbedaan yang signifikan antara kelompok mereka dan kelompok musuh, ini adalah sesuatu yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, tentara telah memikirkan strategi ini untuk melarikan diri para prajurit tersebut. Dan kemudian, dengan cepat, lingkungan di sekitar area itu mulai menjadi kosong dari kehidupan, hanya dengan kehadiran barisan yang meluncurkan serangan ke arah musuh. Sialan, lawan kabur. Beberapa dari mereka yang fokus pada konflik dengan tentara Minos di sekitar mengatakan ini dengan lantang, masih waspada terhadap serangan yang akan datang. Di mana spesialis kita? Apakah mereka melawan pemimpin musuh? Salah satu dari mereka bertanya, tidak mengetahui apa yang terjadi pada kelompok raja spiritual itu. Tidak semua dari mereka bisa memperhatikan lingkungan sekitar atau menyaksikan pertarungan orang-orang yang dipimpin oleh Otis. Oleh karena itu, banyak yang bekerja keras di posisi depan medan perang, berharap serangan ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan kebenaran pahit tentang apa yang baru saja terjadi. Cepat, kejar musuh, salah satu orang di garis depan mengatakan ini ketika dia melihat barisan musuh mulai melambat dalam hal aktivitas. Tidak, apa kamu gila? Biarkan musuh kabur, kata orang lain sambil memasang ekspresi pucat di wajah tuanya. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengkhianati kami, pengecut? Orang yang sama sebelumnya bertanya dengan sinis. Raja spiritual kita telah kalah dalam pertarungan mereka. Sekarang kita memiliki 15 mayat tanpa kepala di kamp kita. Pria tua itu berkata sambil merasakan tenggorokannya tercekat. Banyak individu di kamp ini adalah bagian dari keluarga Silva, bawahan, dan bangsawan. Akibatnya, berita ini 1000 kali lebih buruk bagi orang-orang tersebut dibandingkan dengan keluarga lain di sana. Karena ini berarti akhir dari keluarga bangsawan itu. Apa katamu? Itu tidak benar. Sang patriark ada di sini bersama kita. Bagaimana kita bisa kalah? Sang patriark kalah dan ditangkap oleh musuh. Seseorang berkata dengan jijik sambil gemetar karena marah. Orang ini telah melihat segalanya dari jauh, kejatuhan masing-masing ahli dan strategi pasukan Minos yang tidak tahu malu. Karena semua ini, mau tak mau dia merasa sangat sedih dengan perkembangan segala sesuatunya, terutama ketika mayat para ahli itu dinodai. Patriark, apa yang akan terjadi pada keluarga kita? Dia bertanya dengan sangat menyesal, cukup keras untuk didengar oleh banyak orang di sana. Sayangnya, mereka sekarang hanya memiliki 12 raja spiritual yang tersisa, jumlah minimal yang bisa menjamin kelangsungan hidup mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, tidak lama kemudian mood negatif menyebar ke seluruh tempat itu, karena banyak orang merasakan kerugian yang sangat besar. Namun beberapa dari mereka tidak begitu puas.